Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Yusri dengan NPM 2075536, Akuntansi Perpajakan kelas 3B, Politeknik Negeri Lampung. Kali ini akan membahas kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan merupakan konsep-konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman penyusun standar dalam mengembangkan standar di masa mendatang dan sebagai pedoman dalam menyediakan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang ada. Penerapan standar oleh manajemen harus menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan kebijakan akuntansi sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Kerangka konseptual ditujukan untuk 1. Penyusun standar akuntansi keuangan dan dalam pelaksanaannya. 2. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang keempat, para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kerangka konseptual menurut PSAK. Kerangka konseptual PSAK mengadopsi langsung konseptual framework IAS. Bahkan PSAK mencantumkan kerangka konseptual dengan menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, agar pembaca yang tidak memahami versi bahasa Indonesia dapat langsung melihat referensi bahasa Inggrisnya tersebut. Kerangka konseptual menurut PSAK terdiri atas 1. Pengguna laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, serta konsep pemeliharaan modal. Ini adalah grafik kerangka konseptual menurut IFRS. Penggunaan laporan keuangan. Pengguna dan tujuan laporan keuangan meliputi investor, calon investor, pemberi pinjaman, karyawan, pemasok, kreditur lainnya, pelanggan, pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Pengguna tersebut menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, antara lain investor menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitasnya. Karyawan, kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Pemberi jaminan, kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman. Pemasok dan kreditur, kemampuan entitas membayar
liabilitas pada saat jatuh tempo. Pelanggan, kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. Pemerintah, menilai bagaimana alokasi sumber daya, serta masyarakat, menilai tren dan memperkembangkan kemakmuran entitas. Manajemen entitas merupakan penanggung jawab utama penyusun dan penyajian laporan keuangan. Manajemen memiliki akses informasi tentang pengolahan entitas, namun yang disajikan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Tujuan laporan keuangan menurut kerangka konseptual IFRS menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Struktur dan komponen laporan keuangan menggambarkan kemampuan entitas untuk membayar liabilitas yang akan jatuh tempo, dan kemampuan entitas untuk mengaruhi kewajibannya secara keseluruhan. Asumsi. Asumsi dalam penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Basis akrual merupakan asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan konsep akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Karakteristik kualitatif. Dengan karakteristik kualitatif, informasi kuantitatif dalam laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Menurut PSAK, ada 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Dapat dipahami. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai dalam aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi. Relevan. Hubungan dengan kegunaan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur. Penyajian jujur, substansi, mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, dan kelengkapannya. Kendala informasi yang relevan dan andal. Tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Tujuannya secara umum adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik yang memenuhi tujuan laporan keuangan.
Unsur laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain dari terjadi dalam suatu entitas. Posisi keuangan. Unsur dalam posisi keuangan didefinisikan sebagai aset yang merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Liabilitas merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Ekuitas, hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitasnya. Kinerja sebagai ukuran kinerja dan dasar bagi ukuran kinerja investasi atau kinerja saham dengan melihat laba per saham. Unsur pendapatan dan beban didefinisikan sebagai penghasilan, kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset. Beban, penurunan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar dan berkurangnya aset dan terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur dinyatakan laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Pos yang memenuhi definisi suatu laporan keuangan harus diakui jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengukuran unsur laporan keuangan. Proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Biaya historis. Biaya perolehan pada tanggal transaksi. Biaya kini, biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. Nilai realisasi atau penyelesaian adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Nilai kini adalah arus kas masuk neto di masa depan yang didiskonto ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Terakhir, konsep pemeliharaan modal. Menurut konsep modal fisik, modal dipandang sebagai kapasitas produktif suatu entitas yang didasarkan pada hasil output per hari atau kemampuan untuk berproduksi. Terdapat dua konsep pemeliharaan modal yang ini menciptakan dua konsep laba sebagai berikut. 1. Pemeliharaan modal keuangan. Dari aset neto pada akhir periode melebihi jumlah finansial dari aset neto pada awal periode.
Pemeliharaan modal fisik hanya diperoleh laba hanya diperoleh jika kapasitas produktif fisik pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan pengucapan perkataan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.